Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Tika Syafitri dari kelas A3 Pendidikan Matematika 2019. Observasi kurikulum darurat. Apa sih kurikulum darurat? Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Pada kurikulum darurat ini ada pengurangan kompetensi untuk setiap mata pelajaran, sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Nah, kurikulum di sekolah SMK Negeri 1 Tirtajaya berdasarkan hasil observasi ke sekolah melalui wawancara kepada salah satu guru matematika di Karawang mengatakan bahwa sekolah tersebut saat ini menggunakan kurikulum darurat sesuai himbauan dari Dinas Pendidikan. Dalam kurikulum darurat ini, target siswa dan guru bukan lagi ketuntasan kurikulum, tapi kecakapan hidup. Kecakapan hidup di sini artinya bagaimana caranya ilmu yang dipelajari khususnya matematika dapat berguna bagi mereka, di mana tidak memaksakan harus hafal rumus atau sebagainya. Secara administrasi, dalam penyusunan RPP, silabus, promes, dan prota didiskusikan dalam MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, akan tetapi teknis penyampaian dalam pembelajaran itu dikembalikan kepada kepala sekolah. Nah, observasi yang kedua pada sekolah SMA Negeri 1 Batu Jaya. Berdasarkan hasil wawancara melalui WhatsApp pribadi kepada salah satu guru mata pelajaran matematika di sekolah SMA Negeri 1 Batu Jaya, sekolah tersebut juga menggunakan kurikulum darurat. Dan menurut narasumber yang sudah diwawancarai, kurikulum darurat sudah cukup efektif karena sesuai dengan keadaan peserta didik. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring, menggunakan aplikasi Google Classroom, Canva, PPT, video, dan WhatsApp Group. Nah, kesulitan yang dihadapi dalam kurikulum darurat, kesulitan guru dalam proses pembelajaran setelah adanya kurikulum darurat ini ialah sulitnya mengkondisikan siswa. Setelah pandemi, proses pembelajaran daring di mana banyak kendala, di antaranya siswa yang terkendala signal, siswa yang terkendala kuota, bahkan ada siswa yang harus berebut gadget dengan saudaranya karena hanya memiliki satu perangkat di rumahnya. Dan terkadang siswa juga sulit memahami materi. Nah, solusi dalam menghadapi kesulitan kurikulum darurat. Solusi untuk memecahkan masalah ini ialah dengan mengadakan pertemuan tatap muka secara bergantian. Satu kelas menjadi 2 kelompok atau 2 sesi. Tidak lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Apabila peserta didik tidak mempunyai HP, maka tugas dikumpulkan secara luring. Selain itu juga, materi disampaikan secara sederhana agar mudah dipahami oleh peserta didik. Selain materi, peserta didik pun diberi soal latihan. Soal latihan bisa berupa pilihan ganda atau esai untuk mengukur kemampuan peserta didik dan untuk mengetahui pemahaman peserta. Nah, terkadang dua sekolah tersebut sering menggunakan kuisis untuk mengetahui pemahaman. Lalu, apa saja kelebihan kurikulum darurat? Kelebihannya diantaranya lebih singkat, padat, dan jelas, di mana di dalamnya lebih ke inti pembelajaran. Nah, kekurangan kurikulum darurat. Di samping kelebihan, ada juga kekurangan dalam kurikulum darurat. Khususnya pada mata pelajaran matematika ialah tidak bisa bertatap muka sehingga komunikasi siswa dengan guru yang tadinya berjalan baik sekarang jadi kurang baik. Dan bahkan ada beberapa siswa yang bermasalah karena pusing tidak memahami materi. Nah, apa saja kelebihan pembelajaran daring? Selama pembelajaran daring, terdapat beberapa kelebihan menurut survei yang sudah saya lakukan melalui Google Form. Beberapa siswa menjawab, diantaranya waktu yang fleksibel dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Merupakan proses pembelajaran yang dapat direkam, dapat diakses dengan mudah,
Untuk seorang yang introvert, menjadi lebih suka pembelajaran daring. Saat ulangan, peserta didik dapat membuka buku catatan, bisa mempelajari hal baru melalui internet atau platform tertentu. Lalu, apa saja kekurangan pembelajaran daring? Pertama, hilangnya rasa semangat karena cepat merasa bosan. Pemahaman yang kurang, selalu terbebani dengan tugas-tugas yang begitu banyak, dan terkadang kendalanya ada pada jaringan internet ataupun wifi. Kendala signal pada saat pembelajaran berlangsung secara online, dan sulit memahami materi. Saat guru sedang menjelaskan, terkadang tiba-tiba Zoom atau Google Meet-nya keluar masuk, sering terjadi kesalahpahaman. Karena saat tiba-tiba dipanggil oleh guru, kemudian saat akan membuka video atau membuka mikrofon untuk berbicara, seringkali tiba-tiba keluar masuk Zoom sehingga sering dianggap tidak hadir oleh guru tersebut. Nah, ini semua menurut survei yang sudah saya lakukan melalui Google Form kepada siswa SMA dan SMK. Lalu, bagaimana sih sistem penilaian selama penerapan kurikulum darurat di sekolah SMA Negeri 1 Batu Jaya dan SMK Negeri 1 Tirta Jaya? Sistem penilaian di masa pandemi ini lebih ditekankan kepada kehadiran. Berdasarkan sosialisasi dari Dinas Pendidikan meminta agar para guru berbaik hati dalam memberikan nilai kepada siswa. Bukan hanya itu, sistem penilaian juga dilihat dari cara siswa dalam berakhlak baik terhadap guru maupun teman sebayanya. Dalam pengumpulan tugas, baik hasilnya benar atau tidak, dalam menyelesaikan masalah, itu sudah diberi nilai, minimal mereka mengumpulkan tugas. Kalau tidak bisa mengumpulkan, minimal peserta didik tersebut ada konfirmasi, dan itu sudah termasuk sistem penilaian. Mungkin itu saja hasil wawancara yang sudah saya lakukan kepada dua narasumber. Selebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.